Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ketiga. Sebenarnya seluruhnya, tapi kita hanya baca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Khotbah kita berlanjut ya Bapak Ibu. Kemarin kita sambil membuka Alkitab, kemarin kita sudah mendengarkan khotbah dari Pak Gembala membahas Galatia pasal 2, in Christ alone atau hidup di dalam Kristus. Kita menerima 3 hal sembari mengingatkan ya. Kita menerima 3 hal. Yang pertama, kita dibenarkan. Enak sekali hidup orang Kristen. Kita dibenarkan bukan karena kita hebat, bukan karena kita justice collaborator. Kolaborator ya. Gimana ngomongnya? Justice kolaborator. Sehingga kita diringankan hukuman. Gak ada hal yang meringankan hukuman kita kalau kita masuk dalam pengadilan. Tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Beda dengan Richard Eliezer ya. Karena dia ngaku dimaafkan keluarga. Sehingga dia mendapat JC. Kita gak ada JC-nya loh. Tapi kita dibenarkan pure karena Tuhan. Itu poin pertama minggu lalu. Yang kedua, kemudian kita diterima oleh Kristus. Siapa sih kita gitu loh? Iya kan? Sudah yang hancur-hancuran begini, yang tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Tapi kita diterima. Kata diterima ini baik sekali loh. Saya dulu ingat waktu saya melamar jadi guru, saya udah STH. Saya melamar jadi guru di sekolah salah satu di Tangerang Selatan. Saya terima, saya tunggu, nggak ada. Dengan kata lain, ya saya ditolak, sakit. Saya melamar di penabur, usia sudah lewat, udah 36 tahun, maksimal 35 tahun. Nggak enak ditolak, tapi kita diterima oleh Kristus apa adanya kita. Kemudian kita dibebaskan dan dimerdekakan. Dibebaskan dari apa? Dari penindasan hukum Taurat. Bayangkan loh, hukum Taurat itu nggak bisa kita lakukan secara utuh. Kemudian kehadiran kita dibebaskan dari rencana iblis. Saat iblis punya rencana itu semua dipatahkan oleh Tuhan. Nah, itulah cerita minggu lalu. Itulah khotbah minggu lalu yang berjudul In Christ Alone. Nah, sekarang tema kita adalah sebenarnya waktu 4 minggu lalu Kamonci minta tema. Sepertinya kayak deadline ya Pak Gembala ya. Lalu jujur, saya apa ya? Saya baca 2-3 kali Galatia 3, saya baca 2-3 kali apa yang cocok. Saya terbeban dengan tema yang saya buat. Kalau bukan milik Kristus, lalu milik siapa? Kita tahu pasti kita ini milik Kristus. Tapi kita setiap hari nggak kita tahu bahwa kita ini milik Kristus. Kita setiap hari nggak bahwa kita ini udah ditebus dengan lunas dengan darah yang mahal. Kalau kita tahu itu, saya pikir kita akan hidup hati-hati. Dan ternyata yang terjadi dalam Galatia pasal 3 berbeda sekali. Mari kita baca Galatia pasal 3 secara keseluruhan. Tapi saya hanya membaca Galatia 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam hati dari Galatia 3 ayat 25 sampai 29. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita baca 29 sama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, ada sedikit yang berbeda bukan dengan penampilan saya. Hari ini saya membawa Alkitab baru. Saya tadi kaget. Pak Gembala kasih saya Alkitab baru. Maaf Pak Gembala, saya yang dulu pakai Alkitab ini. Saya hanya mengutip apa yang pernah di-share oleh teman Pendeta Robert. Ada salah satu yang beda dari Alkitab ini, salah satunya Alkitab ini tidak memakai bahasa roh seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dan 30.
Dalam kisah para rasul 10 ayat 6, ayat 46, tapi Alkitab ini memakai bahasa lidah, bukan bahasa roh. Gitu. Selanjutnya banyak yang sama. Itu aja sih yang beda, lainnya saya sama, hanya Alkitab saya yang beda gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, biasanya kemudian dibaptis, maka saat itulah, saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian ada ritual dibaptis, percaya tidak percaya, saat itulah kita sudah mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, setelah kita diciptakan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian masuk dalam ritual baptis, kemudian sadar nggak sadar, saat itulah kita sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita menjadi ciptaan baru. Namun, kemudian banyak yang tidak menyadari hal ini, bahwa Kristus sudah ada di dalam kita, lalu hidup kita seperti biasa saja. Maksudnya seperti biasa saja, ya Kristen. Tapi punya keinginan, punya kehendak, punya perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetap ya. Kebiasaan-kebiasaan lama masih melekat. Misalnya canda yang berlebihan, gaya bicara yang begitu-gitu aja. Kerinduan untuk semakin melekat kepada Tuhan itu jauh. Dengan kata lain, bahwa hidup kita belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam bacaan kita tadi itu ternyata kehidupan, bayangkan mereka belum lama mengenal Kristus, karena Alkitab ini dicatat oleh Paulus antara tahun 60 sampai dengan tahun 80. Berarti kurang lebih antara 30 sampai 50 tahun kemudian Paulus mencatat Alkitab ini. Artinya mungkin kalau kita ada dalam kisah itu sudah mengalami 30-40 tahun kemudian, mungkin ada yang lupa, tapi ada yang tidak lupa. Itu wajar. Tetapi lewat tuntunan Roh Kudus mungkin kita tidak lupa. Betul? Lewat tuntunan Roh Kudus kita tidak lupa. Tetapi hal yang tidak wajar terjadi di dalam orang Galatia. Apa itu? Ada dua hal besar yang terjadi di dalam orang Galatia. Yang pertama adalah bahwa orang Galatia mendasari iman mereka dengan perbuatan, yaitu melakukan hukum Taurat. Seakan-akan orang Galatia ini mampu melakukan hukum Taurat. Itu yang dikotbahkan oleh Pak Yosua, bahwa ada Injil yang lain, yaitu hukum Taurat. Itu yang pertama. Itu yang terjadi kepada orang Galatia. Kemudian yang kedua, orang Galatia mempermasalahkan masalah keturunan. Seakan-akan karena mereka adalah keturunan Abraham, lalu mereka eksklusif. Mereka keturunan Ningrat, darah biru. Yang lain bukan keturunan Ningrat. Maaf, seperti saudara sepupu kita. Kalau itu sudah keturunan Habib atau Habaib, itu lebih wah. Tapi bagi orang Kristen itu tidak ada, lu keturunan siapa sama aja. Tapi bagi orang Galatia, mereka mempermasalahkan masalah keturunan. Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus sudah mengajarkan tentang Kristus dengan jelas kepada jemaat di Galatia. Bahkan jemaat Galatia sudah mengalami kehadiran Kristus dalam persekutuan mereka. Itu di ayat 4 dan ayat yang kelima. Tapi masih juga mempersoalkan keberadaan hukum Taurat, masih juga mempermasalahkan kamu tidak layak, kamu kan petobat baru. Saya sudah dari kakek nenek saya, bahkan nenek-neneknya nenek saya, kakek-kakeknya kakak saya sudah Kristen, sementara kamu petobat baru. Kamu buka Dewi, kamu petobat baru, kamu belum layak. Merasa spesial. Itulah yang terjadi di dalam jemaat Galatia. Makanya di ayat 1, Paulus mengecam mereka dengan kata bodoh. Saya baca ayat 1. Dari Galatia pasal yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Jadi orang Kristus dikatakan bodoh bukan secara intelektual, tapi secara iman. Mereka telah mengalami banyak karya-karya Tuhan. Mereka telah mengalami banyak karya-karya Roh Kudus. Saya bacakan ayat 4 dan 5. Sia-siakah begitu banyak begitu banyak derita yang telah kamu alami itu
Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada Injil? Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, orang Galatia dikatakan bodoh bukan karena intelektual, tapi karena mereka merasakan kami hebat. Kami bisa melakukan hukum Taurat. Tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa melakukan hukum Taurat. Paling tidak, ada 3 hal yang saya catat. Kenapa Paulus mengatakan bahwa orang-orang di Galatia itu adalah orang-orang yang bodoh? Yang pertama ayat 3. Ayat 3 saya bacakan buat kita. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhiri di dalam daging? Jadi Paulus mengatakan jemaat di Galatia orang bodoh karena orang Galatia memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Yang kedua, di ayat 4 dan ayat yang kelima yang saya bacakan tadi itu, mereka melupakan semua kebaikan Tuhan. Itu makanya Paulus mengatakan orang Galatia bodoh, kok kalian merasakan kasih Tuhan. Bahkan mungkin kalian ada mungkin saksi sejarah. Tapi kenapa begitu gampang kalian melupakan kebaikan Tuhan? Yang ketiga, kenapa orang Galatia disebut bodoh? Karena mereka merasa eksklusif, mentang-mentang mereka keturunan Abraham, yang lain tidak layak, yang lain tidak disunat, tapi kamilah yang layak. Karena kami keturunan orang merdeka, kalian adalah budak-budak. Paulus mengulangi ayat itu di ayat yang keempat. Dikatakan bodoh. Dan Paulus tanya, emang yang sudah mempesona kamu siapa? Hukum Taurat yang kepadanya kamu diikat? Atau kepada Yesus yang sudah mempesona kamu? Keras sekali Paulus mencekam orang-orang Galatia. Begitu banyaknya karya Kristus. Begitu banyaknya karya Roh Kudus sehingga kamu seperti sekarang ini. Tapi begitu gampangnya kamu menyimpang dengan percaya kepada Injil yang lain, lalu seakan-akan melupakan 3 hal yang kita dengarkan minggu lalu, yaitu kamu sudah dibenarkan oleh Kristus, kamu sudah diterima apa adanya, kemudian kamu sudah dibebaskan atau dimerdekakan. Apakah kamu sebodoh itu, hai orang-orang di Korintus? Bapak Ibu Saudara terkasih, harusnya Yesus yang sudah mempesona orang-orang di Galatia. Orang-orang Galatia memiliki rasa memiliki Kristus. Orang-orang Galatia rasa, oh iya, kita ini milik Kristus ya. Even itu ada hal-hal yang mungkin masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan lain sebagainya. Harusnya keberadaan orang Galatia itu memancarkan Kristus, baik melalui perkataan maupun cara berpikir. Tapi mereka ribut, kamu keturunan Abraham. Kalau kamu keturunan Abraham, no di belakang. Oh ini keturunan, salah satu dari suku Israel, keturunan Abraham. Nah Bapak Ibu sudah terkasih, jangan sampai bahwa kata bodoh itu sebenarnya Paulus katakan kepada kita. Bahwa kata bodoh itu mungkin tertuju kepada kita. Kenapa bisa? Bisa saja. Karena apa yang sudah kita mulai dengan baik, kita percaya kepada Kristus, hidup dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Tapi perlahan mulai tergerus, hidup dalam kedagingan yang semakin dominan. Kata-kata kita suka kasar, selalu ingin didengarkan. Kerinduan untuk melekat kepada Tuhan itu semakin jauh. Jangan-jangan bahwa kata bodoh itu tertuju kepada kita. Jangan sampai, karena apa? Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita Tuhan hantarkan di tahun 2023 bukan karena kekuatan kita. Atau jangan-jangan kata bodoh itu tertuju kepada kita karena kita merasa paling eksklusif. Merasa saya sudah jadi Kristen sudah lama, kalian baru bertobat. Jadwal pelayanan saya sudah padat, merasa paling dekat kepada Tuhan, merasa ring satu. Hal-hal di ataslah yang Paulus kecam. Seharusnya kehidupan orang percaya, kehidupan orang Galatia, seharusnya kehidupan kita, jemaat orang-orang Kristen, secara khususnya kehidupan Gribers, kehidupan yang semakin berpadanan dengan Kristus. Karena saat kita menerima Kristus dan percaya kepadanya, saat itu jugalah kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya dan berhak menerima janji-janji. Tapi kita tidak membahas janji itu saat ini. Jadi menjadi milik Kristus artinya
hidup kita menjadi kepunyaan Kristus dan kita tidak punya hak lagi. Karena apa? Karena sudah lunas dibayar. Saya baca Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmania adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita, dengan kata lain, kita tidak punya hak lagi atas diri kita lagi. Tapi Pak Pendeta, kita kan masih punya keinginan. Tapi Pak Pendeta, kita kan masih punya kehendak. Silakan. Tetapi jika bisa, selaraskanlah kehendak kita. Selaraskanlah keinginan kita. Selaraskanlah apa yang menjadi maunya kita. Selaras dengan keinginan Tuhan. Memang berat. Berat Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya ingat apa kata Bang Andi, sebenarnya jadi orang Kristen itu enggak jadi dikit-dikit permisi, dikit-dikit bahkan latahnya haleluya gitu ya. Enggak juga, enggak seperti itu juga gitu loh. Tapi paling tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin jatuh. Saya juga jatuh. Tapi jangan jatuh naik 2, jatuh 3, naik 4, jatuh 10, enggak gitu loh. Ada signifikasi kehidupan yang naik turun benar, iya. Tapi kita jangan jadi cenderung itu langkah mundur. Itu yang dikecam oleh Paulus dalam jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi bahwa keinginan dan cita-cita pribadi kita itu harus selaras dengan apa yang jadi keinginan Kristus. Selama kita masih memiliki kehendak, selama kita masih memiliki agenda pribadi, maka selama itu pula kita tidak bisa dimiliki seutuhnya oleh Kristus. Sekali lagi, selama kita masih punya agenda terselubung, selama kita masih punya keinginan terselubung, maka selama itu pula kita tidak menjadi milik Tuhan seutuhnya. Artinya kita tidak bisa diajak, kita kan sudah milik Tuhan. Harusnya apa yang jadi maunya Tuhan, ya maunya kita. Boleh dong Pak Pendeta, boleh seluruhnya. Jangan dong Pak Pendeta seluruhnya. Kalau boleh, ya keinginanku jangan dulu ya. Boleh dong sekali seminggu, kemana? Ke sana. Boleh dong sekali seminggu, kemana? Ke sana. Enggak, sudah harus selaras. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dalam tanda petik ada harga yang harus kita bayar. Kalau enggak, kita sama dengan orang-orang Kristen di luar. Matius 5 berkata begini, apakah upahmu jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Karena orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Apakah upahmu jika kamu memberi sesuatu kepada orang dengan mengharapkan imbalan? Lihat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan demikian. Kalau begitu, apa bedamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Disinilah kita dituntut untuk berani tampil beda. Tidak seperti orang Galatia yang hidupnya semau gue. Tidak seperti orang Galatia yang hidupnya merasa eksklusif. Mungkin ada kedagingan kita yang tidak enak. Kok aku harus seperti ini sih? Kok aku harus seperti itu sih? Memang benar harus seperti itu. Bayangkan, hal tertinggi menurut saya adalah ketika kita disuruh mengampuni musuh dan berdoa bagi orang yang telah menganiaya kita. Bukankah itu berat? Boro-boro Pak Pendeta saya berdoa bagi musuh. Boro-boro. Saya berdoa buat orang tua saya nggak pernah. Bahkan saya berdoa buat diri saya nggak pernah. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Kenapa? Karena kita sudah milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Nanti. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau kita sudah merasa bahwa kita adalah milik Kristus, berarti kita harus ada di dalam Kristus. Kalau selama ini kita mungkin berpikir, Tuhan aku tidak ada di dalammu, aku jauh di luarmu. Kalau begitu, kalau bukan kita milik Kristus, lalu milik siapa dong? Ngerti sampai di sini Bapak Ibu? Ngerti? Bayangkan loh,
Saya catat khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Ada 3 hal besar yang sudah kita terima dari Kristus. Sekali lagi saya ulangi. Apa itu? Kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Harusnya mengingat itu aja kita sudah boro-boro melakukan. Kepikiran untuk melakukan perbuatan jahat aja udah gak kepikiran ya. Karena kita dibenarkan loh. Bukan karena, bayangkan betapa bahagianya Richard Eliezer ketika dia hanya divonis 1,5 tahun. Karena dia JC. Harusnya kita lebih bahagia, melebihi bahagia Richard Eliezer karena kita dibenarkan, 0 hukuman. Dan sukacita harus melebihi sukacita Richard Eliezer. Kenapa dia masih divonis? Namanya dia harus diperbaiki. Setahun lagi walaupun nanti dapat pengurangan hukuman. Dia masih menerima hukuman. Kita enggak menerima hukuman. Mengingat satu kata ini aja dari 3 poin yang kemarin dikhotbahkan. Harusnya kita sudah makin melekat kepada Kristus. Oh iya ya. Saya ini sudah milik Kristus. Kalau saya melakukan apa yang tidak Tuhan mau, terus aku milik siapa? Belum lagi yang kedua, kita diterima apa adanya. Kemudian kita dibebaskan atau dimerdekakan. Oh gila. Aku pikir kalau kita mengingat ketiga poin ini, saya pikir kita itu saking melekatnya dengan Tuhan melebihi amplop surat dan perangko. Kalau dibuka dilepaskan itu sangat susah. Mereka sudah melekat satu dengan yang lain. Kalau kita menjadi milik Kristus, ada harga yang harus dibayar. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, ia harus keluar dari Ur Kasdim, dari kampung bapaknya. Kemudian Tuhan panggil. Mulai saat itu hidupnya taat sama Tuhan. Ia tidak katakan, Tuhan mau kemana ya? Boleh dong buat persiapan? Enggak. Tuhan janji sama dia, selama 25 tahun, umur 75 tahun Tuhan janji akan melahirkan. Sarah istrinya akan melahirkan. Tapi dia gak pernah, Tuhan udah 20 tahun janji itu gak digenapi Tuhan. Kapan dong? Ternyata baru tahun ke-25 janji itu digenapi. Jadi Abraham gak pernah komplain kepada Tuhan. Abraham hidupnya selalu selaras dengan Tuhan. Karena ia merasa ia sudah milik Tuhan seutuhnya. Dan nomor 12 ayat yang kedua mengingatkan saya. Firman Tuhan. Boleh dibuka Kamonci, Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau enggak kita punya Alkitab, mari kita buka. Oh ya, bisa. Kita baca ya. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah dibenarkan, diterima, dibebaskan, dan dimerdekakan oleh Kristus, kemudian kita semakin melekat. Saya berpikir, kemelekatan itu akan semakin membuat kita peka akan kehendak Tuhan. Ngerti? Sekali lagi, setelah kita diterima oleh Tuhan apa adanya, kita dibenarkan, diterima, dibebaskan, dan dimerdekakan. Kemudian saya percaya hidup kita melekat kepada Tuhan. Dan karena kemelekatan kita kepada Tuhan hari lepas hari semakin melekat, saya percaya kita semakin peka dengan apa yang dinamakan kehendak Tuhan. Tapi bisa dibayangkan ketika kita belum menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, masih serupa dengan dunia ini, bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadi pelaku kehendak Tuhan? Jadi sederhana aja. Sederhana sekali. Oleh sebab itu, jangan ada langkah surut dalam kekristenan ini. Atau jangan ada langkah mundur. Orang-orang di Galatia mengalami itu. Mereka merasa superior. Kami bisa melakukan hukum Taurat. Tak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat stop sampai kehadiran Yesus. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum ayat 25 tadi itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup, tapi hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nelson Mandela adalah orang yang terkenal dengan
slogan ayo kita bersatu. Saya ingat dengan sedikit kisahnya dia, ia di penjara kalau nggak salah 27 tahun, Nelson Mandela di penjara ya. 27 tahun. Dan akhirnya Nelson Mandela bisa menjadi presiden di Afrika Selatan yang didominasi oleh kulit putih. Segitu gigihnya dia memperjuangkan kebersatuan dari keberagaman. Saya pikir hidup kita pun harus berjuang untuk terus semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita milik Tuhan seutuhnya. Sebagai gambaran sederhana, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Bisa kita bayangkan, anak yang sudah kita lahirkan, anak yang sudah kita besarkan, anak yang sudah kita didik dengan tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Belum lagi selain memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, dan papan, kita harus mandiin, kita harus cebokin, kita harus itu dan lain sebagainya. Tapi begitu besar, rasa-rasanya begitu kecil, setahun 2 tahun kita gendong dia, besar jadi anak penurut, besar jadi anak baik, besar jadi anak berkat dan lain sebagainya. Boro-boro waktu SMA, waktu SMP aja udah gak dengar-dengaran sama orang tua. Kita merasa dia milik kita. Tapi ternyata anak kita gak pernah merasa dia memiliki kita. Makanya dia lebih mendengarkan orang luar. Seperti itulah perasaan Kristus, bahkan jauh. Kamu sudah gue terima loh. Aku sudah benarkan kamu loh. Aku sudah bebaskan kamu loh. Tapi kasihnya tidak seperti kasih orang tua. Kasih Kristus itu adalah kasih agape. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita diterima oleh Tuhan. Nah, kasih Kristus yang tiada duanya itulah yang harus membuat kita berpikir, oh berarti aku milikmu Tuhan. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Kalau aku gak melakukan kehendakmu, terus aku milik siapa? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah diselamatkan melalui karya salib. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Jangan akhiri dengan daging. Perjuangan kita sudah sejauh ini. Kita gak tahu hidup kita sampai kapan. Terus berjuang untuk selaras dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Maka seharusnya pun kita jangan memandang muka. Menyadari bahwa kita sama di hadapan Kristus. Ayat terakhir saya akan baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Boleh dibuka Kak Monci? Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita dengan tekun melakukannya, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Seakan-akan hidup kita itu tinggal besok. Gak ada waktu lagi untuk kita bermain-main. Seakan-akan tidak ada lagi yang kita kasihi di dunia ini selain Kristus. Dengan mata yang tertuju kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sekembalinya kita dari tempat ini, sadarilah setiap saat bahwa kita bukan milik siapa-siapa. Kita milik Tuhan seutuhnya. Tapi tunjukkan bahwa kita milik Tuhan dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan cara berpikir kita kepada Tuhan. Camkan itu baik-baik. Kalau kita melakukan itu berarti kita milik Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu lalu kita milik siapa? Mari pemusik, pemuji, kita akan menyanyikan lagu yang saya nyanyikan tadi itu. Kita nyanyikan lambat dulu ya, slow dulu.
Hidupku bukannya aku lagi. Mari Bapak Ibu dengan slow aja. Tapi Yesus dalamku. Sekali lagi sambil Bapak Ibu renungkan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus harus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Mari berdiri. Tapi Yesus dalamku. Mari kita bersukacita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Di mana Yesus hidup? Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu saja jemaat, Bapak Ibu saja. Masih Bapak Ibu. Yesus hidup di dalamku. Yuk sama-sama yuk dari awal. Sama-sama dari awal. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita dalam sikap doa. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin Yesus hidup di dalam kita. Saya percaya itu. Pesan firman Tuhan hari ini kiranya jangan ada langkah surut atau langkah mundur dalam iman kita. Paulus katakan bodoh bukan secara intelektual, tapi secara iman. Mungkin kita pernah jatuh, ya. Tapi kita harus bangkit lagi. Minta tuntunan Roh Kudus yang sudah berkarya bagi orang Galatia dan yang akan berkarya lagi bagi kita. Sehingga kita bisa bangkit lagi. Karena Kristus ada di dalam kita. Dan Kristus harus hidup. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan sangat singkat. Ada pesan yang kami tangkap ya Tuhan. Kalau kemarin kami diberkati, kami diingatkan kembali, kami disegarkan kembali betapa kayanya Engkau Tuhan, kaya di dalam anugerah. Engkau membenarkan kami dari ketidakberlayakan kami, dari kekotoran kami. Engkau terima kami apa adanya kami.
Tidak sampai di situ. Engkau bebaskan kami. Engkau merdekakan kami dari segala kutuk, dari segala niat si iblis. Namun dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering jatuh bangun. Bahkan kami jatuh dan jatuh lagi. Mungkin jatuh 10, kami naik cuma 5 tangga. Janganlah kami dikatakan bodoh karena kami sering jatuh seperti orang-orang di Galatia. Tapi biarlah firman yang sudah kami dengarkan barusan ya Tuhan mengingatkan kami. Bahwa Yesus yang sudah membenarkan kami. Bahwa Yesus yang sudah menerima kami apa adanya. Bahwa Yesus yang sudah membebaskan dan memerdekakan kami itu. Itulah yang menjadi tujuan dan fokus hidup kami. Sehingga kehidupan kami semakin meningkat. Tidak langkah surut atau langkah mundur ya Tuhan. Jika itu terjadi ampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup di dalam Tuhan. Karena kami yakin Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang ada di hati dan pikiran jemaat-Mu saat ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga iman itu kurang nampak. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Agar keinginan, keselarasan dengan Tuhan itu timbul kembali. Karena tidak ada hal-hal apapun yang bisa mengalahkan kami. Karena Engkau sudah ada di dalam kami. Maka tolong tuntun jemaat-Mu ya Tuhan di dalam langkah hidup mereka sehari-hari. Agar kami tidak dikatakan bodoh. Tapi kami semakin bijak karena kami tahu apa maunya Tuhan. Doaku buat kami semua ya Tuhan. Tuhan yang memberkati firman-Mu ini dan memeteraikannya dalam loh hati kami. Agar firman-Mu bertumbuh, berbuah menjadi berkat, nama-Mu dipermuliakan. Ini doa dan syukur kami atas firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk.